Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Priska duduk menunggu di depan ruangan IGD. Di dalam sana, Pelangi yang belum sadarkan diri sedang ditangani seorang dokter. Wanita itu merogoh tas milik Pelangi dan mengeluarkan sebuah ponsel. Baru saja menyalakan layar, sudah disambut dengan gambar sepasang suami istri yang baginya cukup mesra. Jangan cemburu, Priska, mereka suami istri. Pemilik rambut menyerupai warna madu itu menarik nafas dalam. Beruntung ponsel di tangannya tidak menggunakan kata sandi sehingga ia dapat membuka kunci layar untuk segera menghubungi Awan. Jari jempolnya bergerak naik turun pada layar hingga menemukan nama kontak bertuliskan Habi yang diyakini Priska adalah Awan. Sedikit ragu, ia lantas menekan simbol hijau dan mendekatkan pada telinga. "Assalamualaikum Hani, kamu di mana?" Sapaan lembut dengan panggilan mesra itu membuat Priska menarik nafas dalam demi mengurangi sesak dalam dadanya. Ia masih ingat beberapa waktu lalu ketika mereka masih berstatus sepasang kekasih. Awan bukanlah tipe pria yang bisa bersikap romantis atau berbicara dengan nada lembut. Tetapi kini saat dengan Pelangi, ia menjelma menjadi pribadi yang berbeda dan tentunya lebih baik. "Sayang," ucapnya lagi saat tak mendengar sahutan dari sana. "Waalaikumsalam, Awan, ini aku, Priska." Akhirnya ia menjawab setelah beberapa saat terdiam. "Kamu, kenapa HP-nya Pelangi ada sama kamu?" "Aku mau ngasih tahu, sekarang Pelangi ada di rumah sakit Cipta Harapan. Tadi dia pingsan dan..." "Apa? Pelangi pingsan?" Belum sempat Priska menyelesaikan kalimatnya, sudah dipotong lebih dulu oleh Awan. Bahkan Awan terdengar sangat panik. "Apa yang terjadi?" "Aku juga tidak tahu. Kami hanya makan siang bersama dan tiba-tiba tutut." Panggilan terputus. Ponsel yang masih menempel dengan daun telinga Priska terjatuh begitu saja di pangkuannya. Bagaimana kalau Awan berpikir aku menjahati istrinya lagi? Awan terburu-buru meninggalkan gedung kantor setelah mendapat kabar dari Priska. Tak butuh waktu lama baginya untuk tiba di rumah sakit karena jarak kantor dan rumah sakit tempat Priska membawa Pelangi cukup dekat. Pria itu berjalan cepat memasuki gedung rumah sakit, bertanya kepada seorang petugas di ruang informasi dengan panik. "Istri saya dirawat di mana, Sus?" Kening wanita berseragam putih itu tampak berkerut menatap seorang pria yang datang tiba-tiba dan menanyakan istrinya. "Maaf, istri Bapak namanya siapa?" "Pelangi Faranisa." "Sebentar, saya cek dulu." Wanita itu terfokus menatap layar komputer di hadapannya. Awan tampak tak sabar menunggu informasi tentang keberadaan istrinya. Sesekali pandangannya berkeliling dengan gelisah. "Pasien atas nama Pelangi Faranisa saat ini masih di ruang IGD maternal, Pak. Di sebelah sana." Ia menunjuk ke suatu arah, membuat Awan mengambil langkah 1000. Awan mempercepat langkah ketika dari jarak yang tak begitu jauh melihat seorang wanita yang dapat ia kenali adalah Priska, duduk seorang diri. "Pris, di mana Pelangi?" tanya Awan panik. Priska langsung bangkit dari duduknya. "Pelangi masih di dalam," jawabnya menunjuk pintu kaca di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Awan menerobos masuk ke dalam ruangan itu, mencari keberadaan istrinya di balik setiap tirai yang ia lewati. Hingga tiba pada tirai ujung, ia meneliti sosok yang tengah terbaring di sana. "Tunggu, dokternya cowok." Mata Awan menyala, memancarkan kecemburuan. Tangannya menyibak tirai dan menerobos masuk.
Sayang, tanpa mempedulikan sang dokter, ia menghampiri istrinya, menciumi kening dan berusaha membangunkan. "Bapak suami pasien?" tanya sang dokter dengan ramah. Awan menatap pria yang tengah memegangi tangan Pelangi, menarik nafas dalam demi mengurai rasa cemburu yang berkuasa. "Untung dokter, kalau bukan udah gue bogem dari tadi." Namun umpatan itu hanya ia teriakan dalam hati. "Istri saya kenapa dokter?" "Tidak apa-apa, hanya pengaruh kehamilan. Pada trimester pertama, hormon ibu hamil memang mengalami lonjakan yang cukup drastis, yang membuat kadang mual, pusing, kelelahan, bahkan sampai pingsan." Jelas dokter dengan senyum ramah itu, membuat Awan membeku di tempat. Informasi yang baru saja diberikan dokter membuat Awan terpaku di tempat. Sepenuh hatinya masih dipenuhi pertanyaan apakah pendengarannya tidak salah. "Istri saya hamil?" tanyanya demi memastikan. "Loh, Bapak belum tahu?" balas sang dokter. Tak mampu menjawab dengan lisan karena lidahnya terasa keluh, Awan hanya merespon dengan gelengan kepala. "Istri Bapak sedang hamil. Untuk memastikan bisa dilakukan pemeriksaan USG setelah Bu Pelangi siuman ya." Baik dokter, terima kasih," sahut Awan terbata. Setelah mengucapkan selamat, dokter ramah itu pun berlalu. Awan belum dapat berkata-kata. Pria itu meraih sebuah kursi dan duduk di sisi istrinya. "Sayang," bisiknya pelan seraya mengelus puncak kepala, meskipun masih dibelenggu rasa khawatir melihat wajah istrinya yang cukup pucat, namun ada rasa bahagia yang melambung. Menjadi seorang ayah adalah sebuah kejutan besar yang tak terhingga. Beberapa saat berlalu, kelopak mata Pelangi perlahan terbuka. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah tatapan penuh cinta sang suami. "Habi?" Pelangi meneliti ruangan yang baginya asing itu. "Ini di mana?" "Kata Priska, tadi kamu pingsan, jadi dia bawa kamu ke rumah sakit." Pelangi berusaha mengingat kembali kejadian tadi ketika bertemu Priska di pusat perbelanjaan, namun ia tak dapat mengingat kejadian setelahnya. "Kamu masih pusing?" tanya Awan lagi. Sedikit, ia memang masih merasakan denyutan di kepalanya. "Tadi aku sudah mau pulang, tapi mendadak pusing. Setelah itu aku tidak ingat lagi." Seraya mengelus puncak kepala sang istri, Awan tersenyum bahagia. "Dokter bilang kamu baik-baik saja, hanya pengaruh kehamilan." Rasanya Pelangi belum mampu mempercayai ucapan suaminya. "Aku hamil?" "Iya sayang, kamu akan jadi seorang ibu." Mata Pelangi mendadak berkaca-kaca mendengar ucapan Awan. Tubuhnya yang masih lemah bersandar di bahu sang suami. "Alhamdulillah." Beberapa kali Priska melirik jam di pergelangan tangannya. Kurang dari 1 jam lagi, ia ada janji temu dengan seseorang untuk membahas tentang pembangunan hotel milik keluarganya. Kenapa Awan lama sekali di dalam? Apa terjadi sesuatu yang serius dengan Pelangi? Tak ingin menerka-nerka dalam benaknya, wanita itu pun memilih masuk. Langkah kakinya mendadak terhenti. Melalui celah tirai yang tersibak, ia melihat Awan dan Pelangi tengah berpelukan mesra dan tampak sangat bahagia. "Aku iri melihat mereka. Senang rasanya kalau dapat jodoh yang baik." Priska menghembuskan nafas panjang, sesak kembali menghimpit dadanya. Alhasil, ia memilih keluar dari ruangan itu dan menunggu. Hingga beberapa menit kemudian, barulah Awan keluar. "Bagaimana keadaan Pelangi?" tanya Priska begitu Awan duduk di kursi paling ujung. "Kata dokter tidak apa-apa, hanya pengaruh kehamilan." Priska tercenung mendengar ucapan Awan.
Pelangi hamil? Tanyanya hampir tak percaya, membuat Awan mengangguk dengan raut bahagia yang tak dapat disembunyikan. Iya, Pris, alhamdulillah. Meskipun masih ada setitik rasa cemburu di hatinya, namun sepenuh hati Priska turut bahagia mendengar kabar itu. Aku ucapkan selamat, kamu akan menjadi seorang papa. Aku ikut senang mendengar kabar ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga sudah mengantar Pelangi kemari. Maaf, kamu jadi repot. Sama sekali tidak. Kebetulan kami bertemu di tempat yang sama. Wanita cantik dengan postur tubuh semampai itu berdiri dari duduknya setelah sebelumnya melirik arah jarum jam. Oh iya, aku harus pergi sekarang. Ada janji dengan seseorang. Apa kamu bisa ikut aku ke parkiran? Barang belanjaan Pelangi ada di mobilku. Oh iya, tentu saja. Awan melangkah lebih dulu, diikuti Priska di belakangnya. Sepanjang jalan menuju parkiran, pandangan Priska terus terarah pada punggung mantan kekasihnya itu. Dulu kamu tidak pernah berjalan memunggungi aku. Sekarang kamu bahkan tidak mau berjalan beriringan sama aku. Kenapa rasanya sesakit ini ya? Setibanya di mobil, Awan membuka bagasi bagian belakang. Ia terdiam menatap beberapa botol minuman beralkohol di sana. Priska menunduk malu ketika menyadari apa yang Awan temukan di sana. Di saat Awan meninggalkan kebiasaan buruk mereka di masa lalu, Priska malah masih terpaku di sana. Meski begitu, Awan tampak berusaha bersikap senormal mungkin dan tak menegur. Ia menurunkan beberapa kantongan belanjaan milik Pelangi dan memindahkan ke mobilnya yang ternyata tak begitu jauh. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana jadinya kalau tidak ada kamu hari ini. Sama-sama, Awan. Sikap canggung Priska terlihat sangat jelas, berbeda dengan Awan yang lebih santai. Aku jalan dulu ya. Selamat untuk kehamilan Pelangi. Terima kasih, balasnya dengan senyum. Oh iya, Pris. Baru saja Priska akan melangkah, namun panggilan Awan menghentikannya. Ada apa, Awan? Tanyanya. Assalamualaikum, ucap Awan membuat Priska tersentak. Ya, ia selalu melupakan salam saat berpisah atau bertemu dengan seseorang. Waalaikumsalam. Awan mengulas senyum tipis, lalu membalikan tubuhnya melangkah. Sementara Priska terus menatap sang mantan kekasih hingga menghilang di balik sebuah pintu kaca. Kamu benar-benar sudah berubah, Awan. Kamu menjadi seseorang yang baru dalam beberapa bulan saja. Tapi kenapa aku malah terus seperti ini? Tersadar dari lamunan, Priska melirik bagasi belakang. Ia terdiam sebentar menatap botol-botol minuman memabukkan itu, hingga akhirnya memilih mengeluarkan benda itu, lalu membuangnya ke tempat sampah. Priska, kamu cantik, sangat cantik. Kamu bisa dapat laki-laki yang jauh lebih baik dari Awan Wisnudewanto, ucapnya dengan senyuman tipis.